Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Salam jumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang adil, Bapa yang agung, Bapa yang kudus. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang luar biasa, yang menjagai, melindungi, memperhatikan, mengurus, dan memelihara hidup kami semua. Bapa, pagi ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, termasuk Tuhan terus menuntun kami, agar langkah perjalanan hidup kami tidak salah, yaitu dengan memberikan firman-Mu yang kami baca dan renungkan. Tolonglah kami Bapa, agar kami tidak salah memahami kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, tema pemberitaan firman Tuhan pagi ini adalah jangan salah berdoa. Saudara, berdoa itu bukan hanya tentang meminta kepada Tuhan, melainkan lebih dari itu. Dari buku Power Prayers for Women, karangan Jackie Johnson, doa itu katanya bersifat multidimensi. Doa itu membawa kita untuk terhubung dengan Sang Pemilik kehidupan. Keterhubungan ini mampu mengubah kehidupan kita. Doa juga memberi kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi masalah kehidupan. Doa menjadi ruang yang paling rahasia untuk menelanjangi seluruh hidup di hadapan Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, doa menyatakan betapa cinta dan rindunya kita kepada Tuhan. Doa mencerminkan keakraban kita dengan Tuhan. Jika doa hanya dijadikan sarana untuk meminta apa yang kita inginkan, maka akan sangat banyak jumlah orang yang berhenti berdoa karena permintaannya tidak diberikan Tuhan. Doa yang berorientasi pada urusan minta-meminta tidak baik bagi pertumbuhan iman seseorang. Jika demikian, doa-doa kita bukan tertuju kepada Tuhan, tetapi pada kepentingan untuk pemuasan keinginan sendiri. Surat Yakobus pasal 4 ini hendak mengingatkan kita untuk berdoa dengan benar sebagai bentuk relasi yang baik dengan Tuhan, bukan dengan dunia. Berdoa dengan sepenuh hati, bukan untuk kepuasan diri. Bagaimana dengan kehidupan doa kita sebagai jemaat? Masihkah kita memelihara kehidupan doa kita sekalipun keadaan sangat menghimpit atau banyak kekecewaan dan putus asa sekiranya tidak membuat kita berhenti berdoa? Justru sebaliknya, kita harus semakin giat berdoa. Berdoa agar kita tetap kuat dalam iman. Berdoa agar kita mampu menjadi saluran berkat meski sedang mengalami masalah. Berdoa bukan meminta agar segala sesuatu terjadi menurut kehendak kita, tetapi membiarkan kehendak Tuhan yang jadi.
sebuah keyakinan yang diungkapkan oleh seorang penyintas kanker berkata demikian, "Sekalipun Tuhan tidak menolong aku, Dia tetap Tuhan yang harus disembah. Terlalu picik bila kita mengukur kebesaran Tuhan hanya dengan kebaikan yang kita terima. Hidup ini bukan hanya tentang doa yang harus dijawab, tetapi tentang Tuhan dan rancangannya yang agung." Ungkapan ini memperlihatkan iman dan keyakinan orang tersebut kepada Tuhan. Dia ingin berkata bahwa pusat hidupnya bukan dirinya, bukan soal sembuh, bukan soal puas, tetapi tentang Tuhan yang menguasai hidupnya dan matinya dan jalan-jalan hidupnya. Ada kalanya kita menjadikan doa hanya menjadi sarana untuk pemuas hidup kita sendiri. Sekarang kita belajar, ternyata melalui doa kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan juga. Demikianlah firman Tuhan, biar ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Dimuliakanlah Allah yang baik, dimuliakanlah Allah yang setia. Biarlah Bapa, dari apa yang kami dengar hari ini, kami mulai memiliki kehidupan doa yang menciptakan sebuah keakraban, di mana kami mulai terus peka mendengar suara Tuhan di dalam batin kami. Dan terima kasih Bapa, kalau ternyata melalui doa kami dituntun untuk semakin mengerti siapa Tuhan dalam diri kami. Sertai kami Bapa sepanjang hari ini dengan kasih dan maksud Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara dan saya. Shalom.